langsung dikeluarkan Pakito yang membuatku jadi bertanya-tanya sih, ini Pakitonya mau di mana? Karena kalau misalkan emang mau ditaruh di arah gold lane pun menurutku nggak masalah, karena mereka juga udah punya marksman power di arah late game-nya dengan Yi Sun-shin. Dan gue rasa ngelihat dengan siapapun nanti ya, karena Freya dan Pakito bisa aja ketemu di satu lane yang sama. Betul. Mau di XP atau di gold lane. Yes. Ini bakal jadi head to head yang seru sih antara Freya dan Paki. Sama-sama bakal ngekat, sama-sama bisa jalan cepet. Apalagi ini mapnya juga expanded reverse kan. Benar, udah pasti bakalan banyak rotasi yang bisa dilakukan. Cuman ternyata dari Onyx Prime mereka nggak punya rem untuk masalah draft. Mereka langsung mengeluarkan all out dari awal dengan Belerik, Chushin dan juga Freya-nya. Ini mahalnya Beleriknya sih. Bisa menghentikan laju dari Pakito, bisa menghentikan laju juga dari Yi Sun-shin. Ketika nanti Trestless-nya nggak ada, ini enak untuk Beleriknya ya. Dan butuh stopper untuk menghentikan Freya. Nah, stoppernya di sini menurutku lumayan spesifik ya. Dengan kondisi skenario yang oke, menurutku ada dua, antara Kufra ataupun dengan adanya Mincitar. Tapi di luar dari sana pun juga sebenarnya masih banyak. Salah satunya adalah Esmeralda yang sayangnya sudah di-ban juga sama Onyx Prime. Nah makanya untuk Evo Saiken, jawaban mereka seperti apa? Apakah akan ada out of the box answer lagi yang bisa dikeluarkan? Buat Freya ya. Buat Freya kalau misalkan mau menangin laning ya biasanya pakai Brody dulu untuk di arah god lane. Tapi ini pertama kali GIF keluar di Phoenix MDLID season 14. Ya memang karena hadirnya Chushin juga sih yang membuat dari GIF akhirnya keluar juga. Betul. Walaupun masih ada Novaria yang bisa menjadi pilihan. Terus so far karena gue lihat-lihat kayak Freya mungkin nggak terlalu bisa masuk ke belakang. Iya. Nggak yang instan ke belakang kayak Yuzong yang bisa nangkep ke arah Novaria tersebut. Tapi ya dengan GIF tentu akan menghambat perjalanan melaju dari Chushin itu sendiri. Dan Hanzo di band. Ini nyiapin playground sih hitungannya buat Evo Saiken sendiri. Bahkan untuk dari segi roamernya ya, aku ngeliat kayak ada dua arah di mana mereka bisa ambil di sini. Kalau nggak high loss Gatot Kaca, ini udah enak banget menurutku. Mainin ke arah slow powernya dan dari damage DPS yang lumayan oke dari Yi Sun-shin dan juga Pakito. Tapi kita juga masih harus mencari jawaban Pakitonya mau di mana. Karena dengan adanya Phoveus yang ditutup juga, ini makin menutup adanya counter power yang mungkin bisa dihadapi sama Freya-nya. Freya Gold boleh sih. Ya sangat boleh. Freya Gold enak karena dia akan kaya raya nantinya. Bahkan dengan expanding reverse ini dia pun diharapkan nanti hadir nih untuk bisa join di arah turtle. Pastinya sih. Karena menurutku pribadi untuk masalah turtle ya, ini Onyx Prime udah kuat banget dengan adanya Belerik dan juga Freya. Dengan in case ya, Freya-nya ngikut ke arah turtle-nya. Kan di sini kan juga expanding reverse soalnya kan. Ya. Tapi kalaupun emang enggak, di sini Evo Saiken masih bisa mendapatkan keuntungan turtle dengan asumsi Pakitonya gold, berarti XP-nya Sora untuk main ke setup besar. Sora cakep sih. Iya, main setup besar ini bagus sebenarnya untuk Evo Saiken dari awal. Malah Soranya bisa dipegang sama Onyx Prime ketika mereka udah nge-ban Phoveus sih. Nah, tapi abis ini yang pick duluan EVOS. Itu makanya. Problemnya. Masih ada Hirara dan juga Sora yang bisa terbuka sebenarnya untuk Onyx Prime. Nah, ini bait sih. Ya, dan Evo Saiken sendiri mereka masih punya chance untuk ngambil ke arah Gatot Kaca. Di band. Itu dia makanya. Di band rupanya. Ya mungkin di sini Hylos yang bisa masuk ke dalam jajaran ya. Cuman melihat dengan adanya Belerik yang ada di tangan dari teman-teman dari Onyx Prime, sebenarnya masih bisa dianulir ke arah XP lane sih. Kita ngeliat juga kemarin Shogun pakai Belerik di XP lane kan. Iya sih. Tapi kalaupun emang menuju ke arah XP lane, tetap menurutku Sora priority di sini oke banget. Sora priority ya. Iya. Sora untuk Flavi. Ya last picknya langsung ke Hylos itu juga oke juga. Apalagi dengan main team fight jarak deket kan, mereka lumayan butuh power revitalize-nya. Tapi Khalid ternyata oke. Disimpan sampai akhir di mana Pakitonya tetap fleksibel. Ya ini lumayan konservatif nih. Ya, jadi di sini Onyx Prime waktunya untuk membuka secret kemana perginya dari Freya. Ya. Akankah ada satu gold lane yang diisi untuk marksman-nya karena Melissa saja masih terbuka. Ini kedua tim sama-sama hati-hati untuk memilih hero tier S sepertinya. Konservatif banget ini, suka saja ngeliat yang kayak gini-gini ya. Bener-bener tactician banget mainnya. Iya. Tapi ya balik lagi menurutku di sini kalaupun memang Melissa keluar ya berarti dari segi slot bandnya mungkin akan bertambah dari Onyx Prime yang tadinya mungkin Atlas, Uranus, Esmeralda, satunya mungkin ke arah Melissa. Cuman nggak apa-apa kalau misalkan mereka bisa mengamankan game pertama ini. Nah pertanyaannya adalah apakah mereka rela untuk mengambil Melissa sekarang juga? Dan clean ternyata yang diambil diikuti dengan Ani ternyata ya. Wow, hero untuk France, yaitu Fanny. Dan Freya akan berada di arah EXP lane dan mau nggak mau
ada gocekan juga yang dilakukan mau nggak mau akhirnya Pakitonya tetap digeser ke area XP karena hadir Fanny barusan. Benar, dan ini akhirnya menekankan untuk teman-teman dari Onyx Prime bermain lumayan early banget nih. Oke, dari Freya-nya mungkin pindah ke arah XP lane, tapi tidak bisa dipungkiri power dari lane-nya juga kuat. Tapi ini dia untuk talent prediction by GoPay. Sama-sama 3 di Onyx Prime, tapi dengan komitmen statement tadi dari Gio selalu 3-0 ya. Apapun yang terjadi, Terbukti lagi di sini. siapapun timnya saya akan milih 3-0. Yes, betul banget. Kalau Choji 3-1 di sini ya. Tapi Oke. itu berdasarkan prediksi kita. Tapi bagaimana dengan realita in-game-nya seperti apa? Nah, ini dia 10 hero yang telah dipick dari kedua belah tim. Dan teman-teman juga punya hak untuk mempredik kira-kira Silahkan. siapa yang akan menang, 3-1 kah, 3-2 untuk siapa, untuk Onyx Prime kah, atau untuk EVOS Icon. Silakan ramaikan kolom komentar. Karena ini bukan saja ajang dari kedua jungle yang hebat, tapi pertemuan dari mantan. Karena Reina pernah bermain untuk Onyx juga. Yes. Dan kita bakal lihat apakah dendam tersebut masih membara Ya. di game pertama kita. Dan ini juga perebutan tiket playoff karena siapapun yang menang, mereka akan menyusul Big Tron Academy. Welcome to Land of Dawn, permainan pertama dari Onyx Prime melawan EVOS Icon. Let's go. Langsung saja fokus untuk ke arah atas dulu dari Reinanya. Menuju ke arah orange setelah ini. Kalau Fanny, France udah pasti mau apapun yang terjadi karena real assassin purple dulu. Ya, tapi balik lagi ya, menurutku dengan adanya laning Pakito ngelawan ke Freya, ini kan agak-agak sosok ya. Sebenarnya bener-bener adu mekanik banget kalau mau menang laningnya. Makanya dari EVOS Icon ngambil kali itu menurutku di sini konsepnya adalah mereka juga mau nih merasakan adanya early power yang mereka bisa amankan gitu loh. Makanya kita lihat Aleva dengan Trill dan juga Wallus Blessing. Sementara dari Exornya mencoba untuk memenangkan early-nya juga dengan mengambil ke arah Master Assassin dan Fighter Emblem untuk sustainability. Tapi dari Kazuki-nya di sini nggak pakai 2 sepatu ya, Wallus Blessing dan juga Agility, karena dia ngambilnya lebih ke arah Agility plus Tenacity. Karena emang ya balik lagi tadi benang merahnya ya, early damage-nya besar nih. Kanan kiri tengahnya ini damager semua. Pakito, Sunsin dan juga Brody. Cuman di atas nih Fluffy lumayan kena pressure ya. Fluffy mulai dipukul-pukul gitu loh sama Rick J. Dan bahkan dari Fluffy terpancing untuk flicker. Ya emang agak sedikit repot ya, apalagi dengan ngelihat item pertamanya berbeda antara XP lane. Yang satu ngambil ke regular spear, yang satu lagi ngambil ke arah dari warrior boots. Dan belum level 4, jadi Fluffy nggak bisa memaksimalkan power dari pasifnya. Sementara kalau misalkan kita dari Exor, item pertama langsung juga ke warrior boots dan Aleva. Waduh. Say hi kepada Frans. Tuh Fransa langsung steel cable ke depan gitu ya. Langsung coba untuk ngasih pressure aja, ngasih info kalau di depan sana ada Aleva. Tapi biasanya Fanny tidak akan mau coba untuk ambil resiko ke arah turtle yang pertama. Karena Betul. pas banget ada spawn dari purple buff. Tapi ini kayaknya masih mau dicoba juga deh sama Onyx Prime. Karena mereka mau kiting-kiting dulu nih sampai purple buff-nya didapetin sama Onyx Prime. Terus mereka mau coba untuk cari engagement lewat kiting. Kayak gini nih, Kazuki kan soalnya masih bisa ngedamage tipis-tipis kan. Iya. Udah kasih lantern terus-terusan. Oh, coba untuk Kazuki nyerang. pergi ke arah depan. Rick J dalam coba untuk memberikan damage yang besar pada Reina. Diusir mundur. Tapi ternyata Reina dengan posisi yang tepat bisa mendapatkan poin kill ya. Pertukaran EXP bahkan terjadi. Namun Franz kali ini tidak berkutik di tangan Exor. Bahkan sekarang Virgi mencoba untuk mundur. Turtle yang terbuka diamankan secara semua-semua oleh EVOS Icon Torn Part Memories. Damage-nya masih belum cukup pada Kizuki. Belum terlalu keluar dari segi damage-nya ya, cuman tetap keuntungan bagi EVOS Icon walaupun diminimalisir keuntungannya dengan Onyx Prime dari Fenzu yang ngambil setengah dari platingan shield di arah bottom lane. Kita bisa ngelihat engagement-nya diawali dengan adanya Rick G yang udah benar-benar maju banget ke belakang, coba untuk pressure bagian belakang, tapi ternyata follow up-nya nggak terlalu banyak dan akhirnya dia yang menghilang dan gak lama kemudian Fluffy juga menghilang. Masalahnya Franz juga tumbang sih. Ya, Ketika dia punya purple buff masalahnya Ji. itu dan baru banget diambil tadi kan. Lah makanya itu yang berat nih buat dari Franz untuk beberapa detik ke depan ataupun menit ke depan. Ya, dan itulah kenapa kita ngelihat adanya fleksibilitas kalau untuk melawan Fanny di arah God lane. Ya 2 jawabannya biasanya. Kalau nggak Moskov, ya Brody. Karena range Brody yang benar-benar jauh banget dan turn up memory yang masih bisa connect juga. Dan jangan lupa dikecup sama Brody bisa. Waduh, iya. Berhenti itu steel cable itu. Bisa. Kaget soalnya. Kaget. Kaget bener. karena waduh apa nih gitu. Langsung diem. Gak Kaget, bisa bener. keluarin kabel ya. Dan ada player atau head to head juga. Seperti poster kita juga tadi, Franz dan juga Reina. Ini masih tetap menjadi hot topic kita, kedua jungler terbaik so far di MDL Season 14 ini. Iya, tapi dari France dia bisa nge-break barrier 905 gold per menit ya. Oh, reward manipulation ditambah dengan ada Trashless.
Membuat dari Reina dapetin poin kill lagi untuk kali kedua atas Kezuki. Tapi dengan satu hal yang aku notice ya, walaupun gak ada Hylos di sini, hitungannya masih ada slow combo juga sih. Dengan Desert Tornado yang dibawakan sama Aleva gitu loh. Jadi ngebuat targeting bener-bener mudah banget buat Reina. Lihat deh Reina, 201 sekarang. Kill participationnya masih di 100%. Iya. 1/3 untuk poin kill sementara ya. EVOS Icon sedang diunggulkan dari segi goldnya juga. Sementara untuk Onyx Prime, mereka mungkin kalah jalan juga karena ya kekuatan dari Aleva tersebut ya. Susah untuk dikejar, clear-nya cepet. Ya. Dan juga jangan lupa ya, bisa ngebuka bush juga dengan Quicksanger kalau misalkan emang kena damage yang terlalu banyak di badannya. Tapi masih di-initiate oleh Onyx Prime untuk Turtle. Yap. Franz udah hadir, tapi sekarang hadirnya di arah depan Fluffy memberikan masa raging sensor ke arah belakang dan Aleva dapetin ke arah Turtle. Tapi Franz, dia tahu dia gak dapetin Turtle, dia cari orang, dia cari Reina dan Reina gak selamat. Walaupun Exor kali bener-bener free di arah belakang, bisa dapetin ke arah roamer dari Onyx Prime. Bahkan Rianwei yang tidak bisa disentuh dari belakang. Kezuki jadi korban. Tetap menjadi pertukaran yang adil, 2-2 untuk sekarang. Namun tetap ada... Waduh, ketahuan. Wah, susah untuk pergi dong. Franz tertinju KO di tempat di tangan Fluffy. Oke, kalau kayak gini ceritanya udah beda ya. Ngeliat dengan bagaimana EVOS Icon mainin pick off-nya dari tadi bagus banget. Dan bahkan kita juga ngeliat bagaimana Fluffy dengan instingnya yang indah banget. Tapi War X item pertama, makanya dia udah mulai bisa head to head ngelawan Rick J. Masih ada spell fame juga di dalam dirinya. Jadi mau bawa team fight panjang kuat dia. Wah, ini hari ini kok kita ngeliat clean ya, kayak masih kurang efektif gitu loh. Iya, belum ada win ya hari ini. Iya, ya nggak tahu nanti di game ini ya. Tapi kalau ngeliat dari bagaimana perjuangan dari clean ya susah banget. Di bawah juga kalah lane. Tapi untungnya barusan kita lihat Franz bisa dapetin purple buff yang hampir dicuri. Purple buff ya udah dapet nih. Cuman problem kedua udah muncul dari EVOS Icon. Item yang jadi priority dari Exor juga adalah Sky Piercer 202 untuk sekarang. Jadi sebenarnya itemnya belum nyala stackingannya, tapi ngelihat dengan bagaimana dia free hit banget di belakang, ini udah jadi sebuah warning sign loh untuk Onyx Prime bermain lebih hati-hati lagi. Ya, dan sekarang udah mulai berkumpul nih 4 member dari EVOS Icon ke arah tengah. Mereka bakal coba untuk fokus hancurkan outer turret ataupun kasih pressure aja dulu. Kasih pressure di tengah supaya nanti dari Exornya bisa lebih farming. Enggak sih, ini lebih ke arah cari setup karena ngelihat dengan adanya 3 hero dari EVOS Icon yang punya maneuverability yang cepat banget ya. Pakito, Yisun Shin dan juga Khalid. Ini kalau misalkan emang ada satu momen indah ngebuka Mountain Shocker dan ternyata emang jadi sebuah hal yang sangat menguntungkan, itu jadi bisa jadi pick off. Iya lagi. Divisionnya udah ada soalnya. Iya. Ya untuk sekarang ya, mulai coba untuk mencoba tarik ulur dulu di arah turtle yang terakhir. Karena tadi chance untuk dapetin turtle yang kedua bisa di tangan Onyx Prime, tapi thanks to Raging Sands from Aleva bisa dapetin ke arah turtle-nya. Dianulir juga ya, ada perbedaannya juga. Tapi ya, dari Onyx Prime, mereka masih coba untuk nge-setup lagi. Tadi mereka menang setup jujur, tapi dipaksa sekarang. Langsung coba untuk Run of Goliath, dapat ke arah 2 player, didapatkan langsung oleh Franz di momen yang tepat, bahkan di arah belakang Exor lumayan terancam di tangan Rick J. Namun Lantern Flare di arah yang berbeda membuat dari Fluffy tertembak quick draw oleh Fenzu. Oke, tidak ada keuntungan ya untuk EVOS Icon. Mereka kehilangan turtle-nya, mereka kehilangan 1 XP lane mereka, dan bahkan tadi kita ngeliat bagaimana Exor jadi target utama terlebih dahulu. Untungnya masih benar-benar aman banget, namun kita juga ngeliat bagaimana Fluffy tadi tidak bisa survive karena tidak ada heavy left punch yang bisa connect untuk memberikan dia arm stop yang cukup untuk bisa survive dengan keadaan dipukulin 3 orang tadi kayak tadi. Gak boleh perfect turtle ya, tidak diberikan. Nanti kira sedapatnya untuk Virgi, tapi Mountain Shocker mepet terbuka lebar dan sekarang Cutthroat dapat karena Drian Wave Franz-nya. Wow, pergerakan barusan dari Franz. Ya, bahkan tadi kita ngeliat bagaimana Reina coba untuk nutupin ya pergerakan masuk dari Onyx Prime dengan Mountain Shocker dan membuang kapalnya. Kedua player dari Onyx Prime, namun ternyata itu tidak bisa memberhentikan juga power dari Franz yang emang udah lock in banget ke arah dari Drian Wave. Sejauh ini kita ngelihat dari segi team fight yang mungkin agak equal, tapi bagaimana dengan objektifnya? Karena sepertinya udah mulai ada komitmen dari Onyx Prime. Ya, mereka langsung coba untuk bangkit ya dari keterpurukannya selama 2 turtle. Pasca turtle ketiga, mereka langsung berani untuk keluar dari kepungan yang dimiliki oleh EVOS Icon. Maju ke arah depan sekarang dengan Valkyrie. Flicker ke arah depan juga dari Kezuki-nya. Kasih pressure, tapi Kezuki terlalu gegabah, terlalu offside.
Dibuka aja reward manipulation barusan membuat dia tumbang akhirnya. Ya, dan mainin trapping kayak gini sebenarnya yang menjadi keuntungan bagi EVOS Icon dengan bagaimana mereka mainnya slow but sure, apalagi dengan Exor yang emang masih butuh power spike juga. Onyx Prime hitungannya bermain dengan adanya timer untuk di game kali ini. Brody dan juga Yi Sun Shin masuk ke menit 15. Itu bakalan jadi sebuah damage powerhouse yang gede banget untuk diurus sama Onyx Prime. Ya. Mix yang besar. 2 marksman soalnya kan yang dibawakan. Iya loh, Yi Sun Shin dan juga Brody ya kan. Iya. Ya di Elite Game juga kita tahu bagaimana kekuatan Yi Sun Shin dan Heart of Giant dan akhirnya membuat dari Drianway-nya tumbang di tangan Fenzu juga. Hilangnya sang mid laner EVOS Icon membuka celah nih untuk dapetin Lord yang pertama untuk Onyx Prime. Nah, udah nggak ada lagi yang namanya hero setup, jadi semuanya benar-benar harus dilakukan dengan Darderdor, terutama Resistance Storm. Hati-hati Kezuki bakal termakan dengan area Resistance Storm, tapi ternyata dengan area Torpor Memories di tempat itu terjangkau. Exor dapetin point killnya. Hilangnya kedua mid lane. Jadi setara lagi untuk kedua tim. Ya, tapi balik lagi, kuantitinya tetap dimenangkan sama Onyx Prime untuk sekarang. Ada 4 orang, 4 player yang berada di arah Lord, makanya sepertinya Lordnya akan dicoba untuk dilepaskan saja dari EVOS Icon. But somehow, EVOS Icon masih memegang sedikit lead-nya, walaupun mungkin bisa berubah setelah Lord ini berjalan. Waduh, satu momen ya. Ya. Benar-benar satu momen Onyx Prime bisa membalikan. Dari segi item, Ji. Ya, dari item mungkin kita bisa fokusnya ke arah dari Fanny sih yang udah ngambil 2 penetration. Dengan Blade of Hephaestus dan juga Malefic Roar. Ini bakalan coba benar-benar nge-meltdown banget ke arah dari Brody-nya Exor. Apalagi dengan kill streak yang ada di tangannya. Jadi ini bisa menjadi sebuah pecahan yang oke banget. Dan Sky Piercer stack udah mulai ada di angka 10. Sementara kalau misalkan kita ngelihat dari powernya Yves Drianway, ini emang diutamakan sebagai damager tambahan juga. Terbukti dengan second item priority-nya menuju ke arah Divine Glaive. Walaupun demikian, Fenzu 301 ini udah mulai berasa jadi free hitter di bagian belakang banget dari Onyx Prime. Asli, Fenzu nggak kesentuh loh dari tadi. Nggak. Awal-awal emang kalah lane ya. Tapi ketika team fight beda lagi tuh urusannya. Nah, pressure-nya juga beda. Soalnya Kazuki ini pressure-nya gede loh. Tiba-tiba, hati-hati Franz. Wow, agresivitasnya masih bisa diimbangi oleh Reina dan juga Fluffy tadi. Iya. Yang hampir membuat dari Franz tumbang. Itu mendadak banget sih. Dengan posisi yang out of nowhere, ada 2 player langsung gitu aja. Dan untungnya masih bisa pulang dari Franz-nya. Wow. Cuman defense masih oke banget dari EVOS Icon. Oke, tapi Lordnya masih bisa di defense. Nggak sampai kehilangan dari base turret di arah bottom lane ataupun di arah top lane. Secara matematik ya EVOS Icon masih bagus sih. Masih? Untuk nge-defense ya. Ya, karena kita ngelihat adanya Gold Swing yang lumayan berasa dari 1200 tadi leadingnya. Cuman pindahannya Gold ini nggak terlalu masif ternyata ya bagi teman-teman dari Onyx Prime. Pindahnya sekarang mereka ada di 500 gold lead gitu loh. Jadi mengatakan bahwa dari 12 tim ini masih bisa punya teamfight yang seimbang. Karena dari players gold by Todak, Reina, Fenzu, Franz, Exor. Jadi ini selang-seling. Dari gold terbanyaknya antara player dari Onyx Prime dan juga EVOS Icon. Dan top 4-nya emang diisi sama gold laner dan juga jungle-nya. Jadi kasih bebas terus dari tadi kan. Ya. The Fluffy masih belum bisa nih untuk melakukan split push mungkin. Ataupun ngambil ke arah rumput yang benar-benar bahaya, yang posisinya enak untuk dirinya. Untuk bisa memukul ke arah Kezuki ataupun Fenzu. Iya, dan karena balik lagi sih, kalau misalkan kita ngelihat ke bagaimana mainnya EVOS Icon ya, mereka benar-benar nunggu momen banget. Justru yang lagi megangin River dan juga Bush agak apa ya, bisa dibilang dominatif. Itu adalah The Onyx Prime-nya. Iya. Perusahaan Monster Shocker dibuka sih, udah ketahuan pergerakan letak posisi dari teman-teman Onyx Prime dan lane jauh ataupun lane dekat sih sebenarnya. Udah dipegang sama Fanny-nya Franz. Sementara di arah bottom lane-nya udah berbondong-bondong untuk menjaga Fenzu supaya lane jauh bisa berjalan untuk Onyx Prime itu sendiri. Yap. Dan untuk daerah bottom lane itu Fenzu lumayan banyak sih clear minion ya. Harusnya dari segi item udah makin matang lagi dan serius? diambil. Oh no, Kezuki. Pencuri handal kamu ternyata ya. Dan sekarang Resistance Storm dibuka karena Franz sendirian. Torpor Memories. Memori buruk langsung tercipta. Gak masalah purple dicuri, tapi nyawa dari sang jungle Onyx Prime harus didapatkan. Makanya dicoba untuk Onyx Prime akan coba lakukan kontes terhadap Lord yang darahnya sudah setengah. Oh ini sih untuk EVOS Icon sih harus bisa dapetin karena Lordnya Wrath of Giant dibuka. Tapi Kezuki jadi tumbal lagi. Reina dapetin karena Turtle J. Berhasil dapet karena belakang. Exor gak bisa menghentikan. Benar-benar tidak bisa di stop oleh pemain-pemain Onyx Prime sehingga triple kill.
menghiasi KDA-nya barusan. Diawali dengan adanya pick off menuju France. Tiba-tiba stacking Skyfisher Exor telah jadi semua France akan melakukan defensive manuver. Satu katapult, siap sedia. Dan sekarang, Oivos Icon, dia bakal coba untuk kasih pressure. Tersisa France saja, maka Tornport Memory sudah diciptakan, dibuka bahkan. Dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh mereka. Mereka harus nunggu dari minion-minion untuk berjalan di arah tengah ataupun dari atas. Iya, dan itu benar-benar diawali dari adanya pick off Fanny aja nih. Satu pick off Fanny itu mahal banget. Karena dari sini yang tadinya cuman megang 10 stacking Skyfisher, setelah team fight selesai, tiba-tiba Exor megang 5 stacking Skyfisher. Dan ini dengan posisinya Fenzu juga di shutdown. Dengan adanya kill streak yang sangat-sangat banyak di tangannya. 3 poin lebih tepatnya, ngebuat akhirnya semuanya bagi dan 5.000 tiba-tiba. Virgi gak sempat untuk melakukan Rod of Dryad yang maksimal. Lord di arah top lane menjadi satu sorotan yang tepat untuk EVOS Icon menggedor best turret terakhir dari Onyx Prime. Satu persatu bakal coba untuk dikejar, satu persatu bakal dicecar. Tapi kali ini dengan Steel Cable, coba untuk mengusir minion yang ada, masih bisa di-defense oleh Onyx Prime sampai saat ini. Yap, dan dengan posisi seperti ini kita ngelihat bagaimana dari EVOS Icon tidak akan memberikan tempo turun kepada Onyx Prime. Dan lihat bagaimana setupnya dilakukan lagi. Waduh, Steel Cable, ada flicker dari Trianway untuk menghindar. Wow, tidak bisa endgame untuk sementara EVOS Icon. Ya, tapi nggak masalah. Ngelihat dengan bagaimana mereka punya kebebasan yang sangat bebas. Fanny dengan keadaan under biasanya akan melakukan split push, tapi dengan tidak ada inhibitor turret seperti ini, pastinya akan sulit untuk melakukan hal tersebut. Dan dengan posisi seperti ini, EVOS Icon kembali memegang map dan mereka sudah mulai bisa melakukan trapping lagi berduaan dengan adanya Exor dan juga Aleva seperti tadi, di mana France menjadi korban pertamanya. Dan gak cuma Exor sama Aleka yang bisa nge-trapping Fanny. Ada Pakitonya juga, Rod of Dryad dibuka dan sekarang Valkyrie-nya menyala. Menuju ke arah Fluffy dan Fluffy masih bisa untuk mundur saja. Flicker digunakan. Dari aman. 2 orang ya tadi kalau nggak salah ya. Dan bahkan dari Fluffy-nya tadi yang flicker juga. Cuman ngomongin Fluffy, di sini Fluffy juga sebenarnya punya tugas yang benar-benar berat banget menurutku. Dia harus coba cari titik tengahnya antara masih punya damage tapi masih bisa ngedeny juga pergerakan dari Onyx Prime dengan knockout strike nih. Karena ngelihat dengan EVOS Icon, kebanyakan dari teamfight yang mereka lalui adalah karena adanya sebuah paksaan dari Kazuki dengan Crimson Beacon, Virgi dengan Rod of Dryad, dan zoning power dari Freya-nya Ripje. Itu yang jadi problem utamanya EVOS Icon. Ini bisa dimakan si Virgi-nya karena arah pulangnya udah ditutup dengan reward manipulation dan akhirnya ada flicker untuk mundur. Tapi Fluffy sekali jab aja tadi barusan. Buset deh Kazuki-nya. Usus 12 jari ya jadi 13. Waduh, nambah 1 tuh ya. Nambah 1. Karena dipukul, karena misa 1 ya soalnya ya kan. Cuman mungkin kita bisa balik lagi ke bagaimana setup Lord bisa dijalankan. Jadi di sini balik lagi EVOS Icon dengan kebebasan yang tadi benang merahnya adalah mereka bisa ambil 2 cara. Mau engage ke arah dari Lordnya atau mau ngambil orangnya dulu. Mengingat bagaimana tadi Virgil dapat info flicker sudah tidak ada sampai menit 19. Ya, harusnya udah dihitung ya. Ya. Tapi sekarang nih Fluffy benar-benar menjadi garda terdepan, udah siap untuk memukul. Aleva Masih belum ada yang tahu keberadaan dari France di mana. Aleva clear dulu di tengah, tapi di atasnya jelek sih minionnya. iya, ini jalan di atasnya nih. Hati-hati Onyx Prime bisa di-end sama minion. Karena pernah terjadi juga kejadian seperti itu. Betul. Tapi untuk Lord ya, secara cuma-cuma dapat oleh EVOS Icon. Pertarungan mau dilakukan? Tidak sepertinya. Ya, ini harus ada kencangan seatbelt terlebih dahulu sih dari Onyx Prime ya. 3 inhibitor turret mereka hancur dan ini adalah Lord yang berjalan walaupun belum Lord Evolve ya. Tapi dengan 7.000 gold lead kayak gini, tabrak-tabrakan dari EVOS Icon itu bisa dimulai dari something yang sesimpel air tenang. Seperti real world relation. Efeknya nggak gimana-gimana, tapi begitu kebuka, ketutup kalian di dalam kandang tersebut. Masalahnya untuk AOE dari Onyx Prime gak terlalu banyak dan sekarang Fluffy-nya coba untuk makan di arah depan. Begitu juga dengan Rick J yang siap untuk menghajar ke arah Reina. Namun ternyata dia dari Exor lebih besar, lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi siapapun. Dan EVOS Icon menuju ke arah kemenangan pertama. Double kill untuk Exor, menambah budi-budi dari Sky Pierce-nya. Bersama dengan Lord, hancurlah best turret dari Onyx Prime. 1-0, EVOS Icon